Oke, selamat pagi, siang, dan malam, abang-abang dan kakak-kakak TET Lab. Kenalin di sini gue Adrin, T21 sebagai praktikum DNJ. Oke, di sini gue mau jelasin nih sama analisis langkah-langkah yang udah gue lakuin selama ngerjain modul 9 kemarin CS. Um, jadi kita nih basically kita buat network automation. Jadi di mana network automation ini adalah proses penggunaan software atau script untuk melakukan tugas tertentu pada perangkat jaringan tanpa intervensi dari manusia. Yang artinya ini akan membantu pengoperasian jaringan dalam mengkonfigurasi, manage pengujian, dan lain-lain lebih cepat dan akurat. Jadi network automation ini bisa mengurangi human error dan tentunya bakal mengurangi biaya juga. Gitu. Jadi kita akan menggunakan software tools open source yang namanya itu Ansible. Jadi Ansible di sini memungkinkan kita untuk optimisasi berbagai tes dari jaringan. Jadi kita ini secara garis besar bakal install Ansible, setup inventory, konfigurasi SSH, bikin playbook, dan run command Ansible. Jadi Ansible tersebut merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk otomatisasi tugas administrasi sistem dan manajemen konfigurasi. Jadi Ansible ini menyediakan kerangka yang sederhana dan efisien untuk mengotomatisasi penyediaan manajemen konfigurasi dan penyebaran aplikasi di berbagai lingkungan IT, termasuk lingkungan fisik, virtual, dan cloud. Oke, em, ini ada langkah-langkahnya, dijelasin di soalnya. Jadi kita akan pertama nih membuka terminal dan navigasi current work directory ke etc strip Ansible. Nih kita udah melakukannya di sini. Kita udah em, change directory ke slash etc/ansible. Jadi abis itu kita juga comment ls atau list file. Jadi ini untuk memverifikasi aja sih kalau kita udah di directory yang tepat dan kita bisa lihat list file yang ada di directory ini. Ini ada namanya ansible.jfg host gitu. Nah, kemudian kita tuh disable string host key pada konfigurasi SSH atau secara global pada konfigurasi SSH. Jadi kita ini bukan melakukan editing file pada ini directory ini dan cari sebuah kalimat host key checking. Jadi kita pertama tuh kita melakukan sudo nano dari Ansible CFG, kemudian kita cari nih tulisan namanya host key checking, baru kita hapus tagernya gitu. Ini hasil hasil kayak begini gitu. Nah ini tujuannya ini untuk karena kalau nggak diganti nanti si Ansible ini bakal ngelakuin verifikasi kepada device-device yang baru muncul, dan itu nanti kalau misalkan kayak begitu bakal merusak alur si network automation ini gitu. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan perangkat router CSR dari Cisco DevNet yang diakses secara publik. Ini ada linknya. Jadi udah kita buka linknya ini. Itu nanti kita bakal pakai si username passwordnya ini buat ditaruh di file yang namanya host gitu. Jadi langkah berikutnya ini tujuannya ini untuk membuat directory inventory baru dari Ansible. Jadi kita buka sudo nano hostnya ini, kita buka editing file hostnya, kemudian kita nambahin komen kayak gini, konfigurasi kayak gini. Tuh. Terus langkah selanjutnya kita bakal jalankan komen Ansible terus camping kayak gini. Ini tuh tujuannya buat kita ngelakuin ping aja sih ke router yang udah kita tuju pada konfigurasi yang tadi udah kita tulis. Dan nanti kalau berhasil hasil kayak begini. Berarti routernya udah bisa kita um, apa ya kita jangkau gitu dengan comment ping. Kemudian langkah selanjutnya ada menjalankan komen Ansible routers kayak gini nih pada terminal. Nah, ini nih. Jadi tujuannya ini kita untuk mengambil IP interface pada router. Ini ada informasinya nih. Ada IP address-nya, ada metastatusnya, dari interface-nya kayak gitu. Terus juga selanjutnya kita buat playbook, Ansible playbook dengan nama playbook 1 underscore nama YML. Jadi kita sesuaikan sama snippet kayak gini. Nah ini hasilnya. Kita buat Ansible playbook namanya playbook 1 underscore admin YML.
Nah, ini ada konfigurasi-konfigurasinya. Jadi tujuan dari playbook ini itu kita bisa buat konfigurasi dari network yang lebih kompleks lagi nih gitu. Ini nih konfigurasi yang kompleksnya. Jadi namanya playbook satu admin, connectionnya, ada getter fetch-nya, ada host-nya gitu. Nah, ini juga ada name-nya. Nanti kalau misalkan berhasil ada message message bacaannya nih hostname is Ansible. Ini ada hostname is nama hostname-nya dan OS-nya apa gitu. Nah, kayak gini, misalkan udah berhasil di jalan ini command Ansible playbook-nya, kita bakal lihat ini berhasil dan kita dapat message-nya hostname is Sabrina. Itu karena um, si Sabrina ini juga connect ke routernya kayak gitu sih. Terus berikutnya kita ngerjain nomor 9. Jadi kita buat Ansible lagi nih, Ansible playbook lagi, namanya playbook 2 underscore nama. Nah, ini nih isinya tuh ada mengubah hostname dengan format nama npm, terus konfigurasi banner MOTD. Jadi kita buka filenya, kita dapat banner MOTD-nya. Kayak gitu. Dan atas akhir tampilkan hostname dan juga banner MOTD yang dimuat dari file. Kayak gini ya. Hasilnya tuh buat playbook 2 kayak gini. Jadi um, namanya playbook 2 underscore admin. Ini kita buat ini dulu ya, banner MOTD-nya. Ini bacaannya akhirnya ke RDMJ. Nah, ini tuh buat playbook tuh konfigurasi kayak gini. Jadi ada kayak tadi connection kita fetch host. Terus kita konfigurasiin ini namanya dan di akhir kita samain kayak tadi message ya kayak gitu. Nah, kalau ketika di run dan kalau berhasil kita dapat kayak gini nih. Ini kita dapat message-nya tadi his name is Adrian underscore underscore npm. Terus benar nya ini akhir kali yang udah kita setting. Kayak gitu. Jadi em, ini udah semua ya langkah-langkah ketika kita melakukan network automation dengan menggunakan Ansible. Nah, ini nomor terakhir nih ada kesimpulan pada praktikum ini. Jadi kesimpulannya itu network automation dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan jaringan. Kenapa? Karena dengan network automation ini, jadi semua network yang kita lakukan ini secara otomatis gitu, tanpa bantuan manusia. Jadi mengurangi yang namanya human error dan mengurangi biaya juga kayak gitu. Nah, um, tools-tools ketika menggunakan network automation itu ada banyak, ada Ansible, Python, Netconf, dan mungkin kan macam-macam jaringan yang konsisten dan mudah diterapkan. Kemudian salah satu alatnya itu ada Ansible yang menggunakan dua metode yaitu playbook dan inventory untuk melakukan otomatisasi ini. Nah, Ansible Playbook ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan konfigurasi yang akan secara otomatis diterapkan pada berbagai perangkat. Sementara itu, inventory digunakan untuk membangun perangkat yang akan dikonfigurasi menggunakan Ansible Playbook. Oke, sekian dari gue. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.